Bagaimana uswahnya Rasulullah? Kita tidak peduli. Kalau dia di luar Islam, kita tidak peduli. Tapi kita kan Islam punya uswah. Uswahnya Nabi Muhammad. Dalam Islam ada syariat. Syariat itu kita jalankan. Baru berlaku firman Allah, wa ma kana Allah yu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab satu kaum kalau Rasulullah, kalau engkau ya Rasulullah berada di tengah-tengah mereka. Bagaimana Rasulullah mau ada di tengah-tengah kita kalau kita selalu mencaci maki Nabi Muhammad, kalau kita selalu tidak mengikuti uswah yang ditunjukkan Nabi Muhammad? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menyusahkan kehidupan kalian semua kalau berdosa cepat-cepat minta ampun. Ini kadang-kadang melakukan dosa tidak. Makanya hidup umat Islam ini sekarang ini betul-betul terpuruk. Umat Islam tempat fitnah. Umat Islam tempat orang mengintimidasi. Semua keburukan ditumpuhkan kepada umat Islam. Dan umat Islam kehidupannya sekarang jauh ke belakang. Karena umat Islam tidak menghargai syariat Islam. Nah, nganten kenapa tidak ingat dengan uswahnya Nabi. Dari pagi organ tunggal yang kayu sewa gendong, lagu-lagu barat yang juga tidak paham. Pernah anak hadir satu pernikahan di Arya Duta. Anak diminta baju khutbah nikah. Jadi nanti nunggu besan. Ini ibunya muterkan lagu Gending Sriwijaya. Memang demak dengan lagu itu. Lagu itu lagu nasional. Resmi lagu itu lagu nasional. Tapi kita orang Islam tidak boleh melantunkan lagu itu dan tidak boleh menikmatinya. Kenapa? Siapapun yang muter lagu itu syirik. Karena dalam kalimat lagu tersebut dikatakan tuntunan suci Gautama Buddha Sakti. Kalau tidak percaya, bukan. Apa yang dipegang? Syirik tak? Berarti kita yang mengatakan inna dina indallahi Islam. Kenapa? Karena tadi umat Islam ada sensitif. Padahal siapa Rasulullah? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhamaa'u bainahum. Siapa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad adalah orang-orang yang bersama mereka asyidda'. Kadang-kadang di pucuk mimbar bingung. Tidak ada kehormatan dengan yang Jumat. Dan minta maaf, mudah-mudahan jadi keberkahan. Itu kaget Jumat dia pakai putih. Ini yang lain sebelum dibungkus dengan kain putih, Pak. Ya. Sebelum dibungkus sama kain. Jadi sebenarnya identiknya itu menghadap Allah itu pakaian putih. Ada nggak umat dibungkus kain merah? Jangan. Boleh tak? Boleh, baik. Mendekati yang penting dia tuh syaratnya di kafan. Tapi kalau kain kafan putih, artinya identik untuk menghadap Allah memakai kain putih. Jadi yang ketiga, dia minta suaminya itu sedekah seekor onta merah. Gampang, ringan, cukup menghormati yaumul Jumat. Datang pagi-pagi. Kalau orang dulu bahkan yaumul utrah itu yaumul Jumat. Jadi dibuatnya hari libur yaumul Jumat. Dan sekarang pun banyak. Atau di daerah tanjakan dekat rumah Jari ada tanjakan. Sebelah kanan tuh ada Mardoga. Orangnya sederhana, cuma
bininya dua, bininya dua. Tapi kalau Jumat pasti tutup dia. Kalau Jumat pasti jadi mau sederhana pun pacar. Kira-kira anak ini berapa lama lah boleh begitu? Apa cukup kalau jam 9 lagi? Hah? Apa nak tambah lagi dikit? Dikit ada marahnya soalnya ada kemarin dipesan nih sama komandan Bang Japar. Jangan dalam begini. Karena cuma nyampe ke sikok hadis Nabi. Yang kebanyakan hadis Nabi ini kita abaikan. Makmano kita nak jadikan Nabi sebagai uswah. Ini hadis berkenaan dengan keluarga kita masing-masing. Dikatakan Rasulullah hakul walad ala walidihi, haknya seorang anak terhadap orang tua. Jadi anak itu penuhi dulu haknya, baru orang tua nuntut biar anaknya menjadi anak yang taat. Jadi sebelumnya diawali orang tua dulu. Yang pertama apa? Anak itu mesti dapat ayyuhasina isma, nunjuk nama yang bagus. Tadi anak pagi sebelum Jumatan, anak ngisi ceramah maulid di SMP 48 di Jakabaring. Hampir 70% anak-anak Islam itu namanya tidak ada Islam. Namanya tidak Islami. Silakan dia nak kasih nama anaknya Joni, era Luki, segala macamnya turi. Jangan nama itu ada kaitan dengan agama. Misalnya kok Krishna. Krishna itu anak siapa? Anak dewa Hindu. Hindari itu dan hindari ngeju anak nama-nama bulan. Seluruh bulan itu dari Januari sampai Desember itu adalah juga nama-nama dewa. Yang sudah mengenal Ustaz, ganti namanya. Panggil Ustaz, apa gitu. Sama Ustaz sama ini behatrola. Ada 10. Yang penting kita mensyahidkan bahwa nama kita ditambah Muhammad. Ditambah sudah, ya. Jadi kalau mendengar Muhammad, tidak mungkin orang nanya agamanya apa. Pasti Islam kan. Tapi kalau dengar namanya Luki, tidak ada dalam ini. Jangan ribet nama Luki katanya salah. Ya mungkin ada makna dari bahasa Inggris. Ya. Jangan be tadi ada ngomong, jangan be ada kaitan masalah ke membuat kita jadi syirik dengan nama tersebut. Silakan. Jadi tidak apa-apa nama pun ini yang penting ada cirinya. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya bahwasanya kita ini akan dipanggil dengan nama-nama kita dan nama orang tua kita. Fahsin asma'akum, kata Rasulullah, baguskan nama kalian. Jangan malaikat bingung. Ini agamanya apa? Ini barisan mana ini di akhiratnya? Kenapa? Tidak ada ciri Islam namanya. Jadi nama itu jangan dianggap sepele. Apa arti sebuah nama? Doa nama itu. Wong mesti nyingok. Aku kepengen anakku seperti Abu Bakar As-Siddiq, orang yang bijak, pintar berbisnis, taat dengan agama. Itulah doa kita. Oh, kepengen seperti Sayyidina Umar, kepengen seperti Sayyidina Utsman. Semua punya kelebihan sahabat Rasulullah. Kepengen lebih banyak kita mendengarkan uswah tentang Nabi Muhammad. Kita buka sebulan sekali misalnya Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi. Jadi hidup nama hati-hati. Marah anak itu dengan mempunyai kalau hidup nama masing-masing. Mungkin di dunia dia bangga, tapi kaget dia bakal marah sama mempunyai. Wa adabahu, ngajarkan adab. Budak-budak ini diajarkan adab, budi pekerti. Anak-anak jatuh dibawa ke masjid, tapi mempunyai jago. Jangan sampai anaknya ngaco di masjid.
bikin tasbih orang yang sholat misalnya, akhirnya orang berkata, anak siapa mulai tiap hari ngaco masjid. Itu ain ini yang paling kita takutkan, kaget menjadi sesuatu yang tidak baik bagi anak itu. Pembentuk TV kan dia tahu aturan untuk mendampingi putra putrinya. Jadi bagus tak ngajak budak ke masjid? Bagus. Syarat yang pertama budaknya mumayyiz. Mumayyiz itu belum dewasa, tapi mumayyiz ini ngerti diajak ngomong. Kalau kita diam ya, dia jangan ribut ada ribut. Jangan lari, itu budak mumayyiz namanya. Atau budak lama lain itu belum mumayyiz, tak ngerti diajak ngomong. Ya. Jadi kalau dalam fikih itu mumayyiz bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Wa ada baru ajarkan dia musafahah. Kita minta maaf dengan orang tua, cium tangannya. Walaupun tidak ada hubungan keluarga, cium tangannya. Keberkahan cium tangan orang tua itu, dan orang itu bakal bertanya, ini anak siapa? Kenapa dia kagum dengan akhlak si budak ini? Ajarkan ada apa lagi sama pipi. Gawanya ini wak kau, ini dulu nenek kau. Suruh cium tangan. Senang untuk, dan selalu untuk itu berdoa dengan budak yang punya akhlak. Dan doa orang tua itu dijawab sama Allah. Allah itu malu sebenarnya sama orang tua. Cuma kadang-kadang orang tua mereka tidak malu sama Allah. Sudah tua, tidak, ayatnya masih kuliah dulu itulah. Allah SWT ajarkan dia akhlak. Karena Rasulullah diantaranya begitu liutamima makarimat akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kita lagi duduk di ruangan, ada acara, tiba-tiba ada orang tua datang, berangkat gitu. Sekarang propaganda itu dipropagandakan di mana? Di Cina malah. Ala kebaiknya orang Cina itu, ya, dengan orang tuanya luar biasa. Padahal kalau dipelajari lebih dalam, mereka justru wong yang tidak kasih fungsi lagi. Sekalipun itu wong tua dia, langsung dititipkan ke panti jompo. Itu musuh Rasulullah. Jangan sampai wong Islam menitipkan wong tuanya di panti jompo. Jangan sampai. Apapun kondisinya, cintai dia. Karena kita lahir dari dia. Semakin sulit kita mengurusi orang tua itu, semakin turun rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan abaikan orang tua. Ridha Allah fi ridha walidain. Allah tak ridha kalau itu mereka tak ridha sama kita. Wa adabahu wa yu'allimul kitab. Ajarkan dia tentang Islam. Jangan ngaku anak-anak Islam. Tadi anak dan sama di sini balapan itu. Cuma ngetes dia sholat baik. Cuma ngetes dia sholat siko-siko. Dan itu merupakan satu yang paling penting. Karena sholat itu awal bakal diperiksa oleh Allah. Awal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Maka orang yang pergi umroh, yang anak pimpin, anak katakan sama jemaah itu, antum tidak usah pergi umroh kalau antum meninggalkan sholat. Ada namanya sholat ini bisa dijamak, ada bisa digosor, ada jamak takdim, ada jamak takhir, ada gosor, ada sholat ikhtiramul waktu. Ajarkan dengan yang pergi itu sampai selesai ajarkan. Jadi kita sebagai pemimpin tidak punya beban lagi. Karena untuk apa dia umroh kalau dia di puncak pesawat tidak sholat? Padahal ringan sekali sholat di puncak pesawat ini. Ya? Walaupun harus diawal, walaupun harus digodok, tapi setidaknya kita melakukan itu, kita tidak menjadikan tarikus sholat, meninggalkan sholat, mainari. Uang kalungan tengger tidak sholat, ngaku bersasar, make upnya